Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan disebut mantan beknya Alessandro Nesta ada di jalur yang tepat untuk menjadi juara Liga Italia. Rossoneri menunjukkan performa sip di dua laga awal. Milan sukses mengumpulkan poin penuh dalam dua giornata Liga Italia 2021-2022. Tim asuhan Stefano Pioli menang atas Sampdoria dan Cagliari. Dengan kumpulan 6 poin ini, AC Milan sejajar dengan Lazio, Inter Milan, AS Roma, dan Napoli. Semua klub itu berbagi posisi teratas di klasemen Liga Italia. Diavolo tampil cukup oke dengan catatan sebanyak 5 gol. Rekor kebobolan Milan juga sip, baru kemasukan 1 gol. Penampilan bagus AC Milan itu yang diamati oleh Nesta. Tim asal kota mode ini dinilai Nesta bukan favorit, tapi akan bisa bersaing untuk menjadi juara Liga Italia. AC Milan adalah kandidat meraih Scudetto. Mungkin mereka tak mulai sebagai unggulan, tapi itu bukan hal yang buruk, sebaliknya, kata Nesta di Corriere della Sera. Kenyataannya adalah ada banyak tim yang bisa menjadi juara tahun ini. Satu hal yang pasti, mereka ada di jalur yang benar, kata dia menambahkan. Nesta bermain untuk AC Milan selama satu dekade dari 2002 sampai 2012. Dia memecahkan 10 piala, ada 2 Scudetto yang berhasil dimenanginya. AC Milan akan menghadapi lawan berat di lanjutan Liga Italia akhir pekan ini. Di San Siro, Brahim Diaz dan kawan-kawan akan melawan Lazio pada Minggu 12 September 2021. Legenda AC Milan Massimo Ambrosini melempar pujian pada rekrutan baru klub Junior Mesias. Walau diragukan bakal jadi pemain penting, Ambrosini menilai pemain asal Brasil itu lebih dari bagus. Mesias bergabung dengan AC Milan pada hari terakhir bursa transfer awal musim 2021-2022. Pemain 30 tahun itu dibeli dari Crotone dengan harga yang tidak diumumkan secara resmi. Messi jadinya punya catatan yang cukup bagus, hanya saja kehadirannya tidak mendapat sambutan positif dari sebagian fans AC Milan. Musim lalu, dia gagal membawa Crotone lolos dari jeratan zona degradasi dan harus turun ke Serie B. Musim lalu, Junior Mesias mencetak 9 gol dan membuat 5 assist di Serie A. Secara individu, catatan itu tentu saja sangat bagus. Messi adalah salah satu pemain penting bagi Crotone musim lalu. Namun, dengan ambisi besar AC Milan yang akan kembali bermain di Liga Champions, Mesias dinilai tidak cukup signifikan untuk klub. Ada banyak keraguan, tapi Ambrosini menepisnya dan yakin pada kualitas Mesias. Junior Mesias tidak datang untuk mengubah AC Milan, ucap Ambrosini pada Milan News. Akan tetapi, dia cocok dengan konteks yang sudah terkonsolidasi di mana Mesias tidak hanya bisa melakukannya dengan bagus, tetapi juga dengan sangat bagus. Dia memiliki kualitas dan rasa lapar, sambung Ambrosini. Junior Mesias tidak akan mendapatkan jaminan bermain reguler di AC Milan. Seperti yang didapatkan bersama Crotone, dia harus menjalani persaingan ketat dengan Brahim Diaz untuk mendapatkan satu tempat di posisi playmaker. Mesias bisa memainkan peran sebagai gelandang serang maupun penyerang. Namun, jika melihat komposisi lini depan, dia nampaknya akan lebih sering bermain di belakang penyerang sebagai playmaker. Sebagai informasi, Junior Mesias baru satu musim merasakan persaingan di Serie A, yakni musim 2020-2021 lalu. Pada musim 2018-2019, dia masih bermain di Lega Pro alias kompetisi kasta ketiga pada piramida sepak bola Italia. Liverpool dan Tottenham Hotspur dikabarkan tertarik mendatangkan Frank Kessie, mengingat AC Milan kemungkinan akan terpaksa menjual bintang mereka. Sebagaimana yang dikemukakan oleh La Gazzetta dello Sport, Rossoneri telah mengajukan tawaran terbaik mereka kepada Kessie berupa paket gaji 6,5 juta euro atau sekitar 104 miliar per tahunnya. Sementara itu, sang pemain kukuh menuntut bayar 8 juta euro atau sekitar 128 miliar plus bonus 2 juta euro atau sekitar 32 miliar agar bersedia memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2022 mendatang.
Total komitmen yang mencapai 10 juta euro atau sekitar 160 miliar per tahun tersebut jelas terlalu besar bagi raksasa Serie A sehingga negosiasi antar kedua belah pihak hingga sekarang belum menemukan titik temu. Situasi semakin memburuk bagi AC Milan mengingat PSG dikabarkan tertarik mengamankan servis pemain internasional Pantai Gading tersebut dengan status bebas transfer seperti yang mereka lakukan pada Gianluigi Donnarumma musim panas kemarin. Kendati demikian, raksasa Liga 1 tersebut ternyata bukan satu-satunya. Pasalnya, outlet tersebut menambahkan bahwa Liverpool dan Tottenham Hotspur juga tengah memantau situasinya menyusul kualitas yang dimiliki mantan bintang Atalanta tersebut. Dua raksasa Liga Inggris tersebut jelas memiliki sumber daya lebih besar ketimbang Rossoneri dan akan mampu menawarkan gaji yang sangat tinggi kepada AC Milan. Jika tak kunjung ada kesepakatan, bukan tak mungkin klub akan melepasnya Januari mendatang demi menghindari resiko kehilangan servisnya secara cuma-cuma. Kendati demikian, manajemen ternyata masih optimis dapat mempertahankan bintang nomor 79 mereka. AC Milan dipercaya mampu mengejar titel Liga Italia musim ini sebab Rossoneri tak harus melalui periode adaptasi seperti tim-tim rivalnya. AC Milan tak mengalami perubahan besar dalam skuadnya. Runner-up Serie A musim lalu itu cuma kehilangan Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanoglu di musim panas ini. Tapi manajemen melakukan langkah cepat dan bagus untuk menjaga kualitas tim. Mereka merekrut Mike Maignan untuk menggantikan Donnarumma lalu meminjam Brahim Diaz, Alessandro Florenzi, Timio Bakayoko dan mempermanenkan Sandro Tonali demi menjaga kedalaman lini tengah. Selain itu, AC Milan juga menebus hak milik Fikayo Tomori membeli Olivier Giroud dan meminjam penyerang muda Pietro Pellegrini. Gelandang legendaris Milan Roberto Donadoni optimistis anak-anak asuh Stefano Pioli mampu bersaing untuk Scudetto. Faktor lain yang menguatkan keyakinannya adalah tim-tim rival butuh adaptasi setelah melalui perubahan besar. Juventus, Inter Milan, Lazio, Napoli dan AS Roma seluruhnya berganti pelatih. AC Milan jelas bisa mengincar Scudetto. Saya melihat sekumpulan tim sangat kuat yang levelnya setara, kata Donadoni seperti dikutip dari La Gazzetta dello Sport. Saya tak bisa melihat salah satu dari Milan, Juventus, Inter Milan, Lazio, Napoli dan Roma bisa kabur dari tim lainnya, dan apakah salah satu dari mereka lebih kompetitif secara teknis? AC Milan menghapuskan keunggulan tim lain berkat kontinuitas dari manajemen. Kalau tim-tim lain butuh periode adaptasi, maka Stefano Pioli tak butuh itu. Stefano itu sangat bagus dan punya klub yang tertata dan mendukungnya, imbuh mantan pelatih tim nasional Italia itu. Terdapat 3 kemungkinan cara AC Milan bisa mencapai kesepakatan untuk memperbarui kontrak Frankesi dengan kedua belah pihak bersiap membuka kembali negosiasi. Menurut pemberitaan terkini dari Tuttosport, manajemen Rossoneri tengah berupaya mempercepat proses untuk mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak Kessie sesegera mungkin lantaran fakta bahwa kerjasama mereka akan berakhir pada Juni 2022 mendatang yang membuat Paolo Maldini dan Ricky Massara khawatir. Kedua direktur AC Milan tersebut dapat memanfaatkan jeda internasional September ini untuk menggelar pertemuan baru dengan agen gelandang 24 tahun Giorgio Antanga dan berusaha mengurangi jarak antara permintaan dan penawaran. Pihak pemain menginginkan 6,5 sampai 7 juta euro atau sekitar 104 sampai 112 miliar per musimnya, namun raksasa Serie A tersebut hanya menyodorkan kerjasama berdurasi 5 tahun dengan gaji awal 5,5 juta euro atau sekitar 88 miliar plus bonus dan naik menjadi 6,5 juta euro seiring berjalannya kontrak. Pemain internasional Pantai Gading tersebut selalu menempatkan Rossoneri di posisi pertama. Namun, ia ingin menjadi pemain dengan gaji tertinggi di skuad AC Milan meskipun manajemen merasa kenaikan hingga 5,5 juta euro lebih dari cukup untuk merefleksikan pentingnya perannya di tim. Terdapat 3 cara yang bisa dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Pertama adalah AC Milan menerima syarat dari Kessie. Kedua adalah sang pemain yakin menurunkan tuntutan yang ia ajukan kepada klub Serie A, dan yang terakhir kedua belah pihak mencari solusi lain di tengah-tengah di kisaran 6 juta euro atau sekitar 96 miliar per musimnya.
Di tengah hiruk-pikuk yang terjadi pada bursa transfer musim panas kemarin, salah satu pemain yang mengalami banyak drama adalah winger AC Milan Samu Castillejo. Calcio Mercato memberikan rekonstruksi mengenai situasi yang dialami Castillejo yang tampaknya hampir pasti akan hengkang, kemudian tetap bertahan sebelum masuk dalam daftar jual Rossoneri dan akhirnya tetap membela klub meski dengan kedatangan Junior Mesias. Klub La Liga Getafe sempat maju dengan ketertarikan konkret terhadap pemain berkebangsaan Spanyol tersebut. Namun, ada kisruh antara perantara dan agen barunya yang merupakan anggota Stellar Group. Real Sociedad juga tinggal selangkah lagi mencapai kesepakatan dengan AC Milan. Namun, akhirnya kandas di tengah jalan lantaran hal-hal kecil. Sementara itu, Paolo Maldini dan Ricky Massara tak pernah memaksa atau berupaya memaksa winger 26 tahun tersebut hengkang, tetapi dua direktur Rossoneri tersebut lebih fokus memperkuat lini serang, sehingga jika solusi yang tepat muncul, mereka akan mempertimbangkannya kembali. Bahkan hingga membuka formula pinjaman dengan pilihan pembelian. Mantan bintang Villarreal tersebut sempat menerima proposal dari Hertha Berlin pada akhir terakhir bursa transfer yang urung terlaksana lantaran klub Bundesliga menginginkan diskon besar terkait harga. Mengingat mercato Jerman ditutup lebih awal sehingga tidak ada cukup waktu tersisa. Kini, apa yang terjadi? Castillejo merupakan sosok teladan profesional dan akan terus bekerja keras untuk AC Milan hingga Januari. Kemudian, ia mungkin akan hengkang dengan kembali ke Spanyol menjadi prioritasnya. Pemain sepak bola nasional Prancis Olivier Giroud dari AC Milan dinyatakan positif COVID-19. Klub mengumumkan pada hari Kamis 2 September 2021. Pemain yang berusia 34 tahun itu dikonfirmasi baik-baik saja tetapi harus karantina di rumah. AC Milan mengumumkan bahwa hari ini Olivier Giroud dinyatakan positif melakukan swab molekuler yang dilakukan di rumahnya. Otoritas kesehatan setempat yang relevan telah diberitahu dengan cepat, tulis AC Milan melalui situs resminya. Berita ini menjadi kabar buruk bagi AC Milan yang kehilangan mantan penyerang Chelsea ini setidaknya selama 10 hari atau sampai dinyatakan negatif COVID-19. Selain itu, berita ini membuat pelatih AC Milan Stefano Pioli harus putar otak, ditambah penyerang lain seperti Zlatan Ibrahimovic juga dilanda cedera. Giroud sendiri baru datangkan AC Milan dari Chelsea dengan biaya sekitar 34 miliar. Sejauh ini, ia telah berhasil mencetak 2 gol dari 2 pertandingan bersama AC Milan. Terakhir, ia bermain baik dengan mencetak 2 gol dalam kemenangan kandang 4-1 saat AC Milan menjamu Cagliari di pekan kedua Liga Italia. Tentunya, hadirnya Olivier Giroud ke AC Milan menjadi momok penting untuk tim. Ia terpaksa harus absen hingga waktu yang belum ditentukan usai dinyatakan positif COVID-19. Penyerang AC Milan Zlatan Ibrahimovic menunjukkan tanda siap kembali merumput seusai menjalani masa pemulihan karena cederanya. Football Italia mengabarkan penyerang timnas Swedia itu mencetak 2 gol dan 1 assist dalam sebuah pertandingan latihan di Milanello. Ibra menunjukkan tanda-tanda pemulihan nyata pertama setelah cedera di lutut kirinya yang dideritanya dalam pertandingan Serie A saat 9 Mei yang lalu. Ibrahimovic menurut Sky Sport Italia menargetkan kembali merumput melawan Lazio setelah jeda internasional. Kehadiran Ibra jelas jadi kabar baik bagi AC Milan karena Olivier Giroud dalam isolasi setelah dinyatakan positif terkena virus COVID-19. AC Milan akan memainkan pertandingan pertama mereka di Liga Champions melawan Liverpool 3 hari setelah pertandingan melawan Lazio. Pemain gaib itu kembali ke lapangan di Milanello hari ini. Kontributor Sky Sport Italia menyebutkan Ibrahimovic masih menjadi pemain vital bagi AC Milan terlepas dari banyaknya masalah fisik sang pemain musim lalu. Ibrahimovic kembali berlatih setelah cedera karena benturan dengan bek Juventus Matthijs de Ligt. Gara-gara cedera, Ibra juga kehilangan tempat di skuad Swedia di gelaran Euro 2020 musim panas ini. Pada hari Rabu, dia kembali bersama grup dan mencetak 2 gol dalam pertandingan latihan menunjukkan tanda-tanda dia hampir siap merumput kembali. With my head again